Tadi waktu Bella cerita tentang di sana kebanyakan Kristen Katolik ya, Ya. dan itu mereka gerejanya tuh di luar malah, panas. Batu-batu. Batu-batu. Di film Aisyah ada gambarnya. Kita menggambarkan mereka ibadahnya seperti apa gitu. Batu-batu-batu, ada patung Bunda Maria. Artinya berdoa aja ada tantangannya ya, Ya. ya kan? Ya kan? Kalau di sini kan di ruangan. Di sini di ruangan di mall udah ada mall, gereja. di situ Ya kan? berdoa saja ada tantangannya. Nah, tapi kadang-kadang justru dalam tantangan-tantangan tertentu lah seseorang itu bisa mengeluarkan potensi dirinya gitu kan. Makanya tadi saya bilang mungkin lebih kusuk dengan Iya, dengan benar. hal seperti itu. Saya punya seorang bintang tamu, dia adalah penyandang tunanetra, tapi dia mampu melihat kemampuannya dalam batas-batas yang dia miliki. Dan kisahnya adalah dia ini tunanetra tidak dari lahir. Biasanya kan orang tunanetra dari lahir ya. Tapi dia ini tunanetra sejak usia 21 tahun karena kecelakaan mobil. Masya Allah. Ya, dan kita bisa bayangkan bagaimana depresinya seseorang ketika bisa melihat dunia dan tiba-tiba hal tersebut dicabut menjadi gelap. Itu pasti sangat amat depresi. Dia sempat depresi 1 tahun lebih, putus asa, tapi dia bangkit kembali, terus berhasil menunjukkan bahwa dia bisa membantu orang dan dia memiliki kemampuan walaupun dalam keadaan seperti itu. Namanya adalah Sikdam Hasim Gayo, dan ini adalah Sikdam. Sikdam Hasim Gayo. Pemuda berdarah Gayo Provinsi Aceh ini dikenal sebagai pejuang hak-hak penyandang disabilitas. Awalnya, pria kelahiran 1989 ini lahir dan tumbuh dengan penglihatan normal. Namun di usia 21 tahun, Sikdam Hasim Gayo mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kedua matanya hanya bisa melihat cahaya. Lebih dari setahun, Sikdam mengalami depresi berat. Bahkan ia sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya. Hingga akhirnya Sikdam mendapatkan titik terang setelah diajak ibunya berkunjung ke panti-panti disabilitas. Kini, sarjana bahasa Inggris itu telah sukses membentuk Disability Youth Center Indonesia pada tahun 2013. Dan di tahun yang sama, Sikdam Hasim Gayo mewakili Indonesia di Konferensi Global Pemuda Penyandang Disabilitas di Kenya, Afrika. Baik, saya akan langsung mengundang dan membawa Sikdam ke sini. Ini adalah Sikdam Hasim Gayo. Sikdam. Ya, kita ke Kasih bangunan ya. oke, ke ya. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Sikdam. Mas Sikdam, di sini ada Cika ya? Sikdam Hasim Gayo. Sikdam usia 26 Ya, 26 tahun. 26 tahun. Tadi saya sempat cerita sedikit tentang masalah tunanetra. Itu di usia 21 tahun. Ya, hampir 22. Hampir 22 tahun. Berarti karena kecelakaan tadi saya cerita. Ya, karena jadi 5 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan mobil. Kepala saya terbentur atap mobil. Akibat benturan itu kedua saraf mata saya lepas dan gelap seketika dan hanya bisa lihat cahaya sampai sekarang, Mas. Oke, jadi artinya sekarang saat ini Sikdam mengalami kebutaan total atau masih ada bisa melihat Cahaya, sesuatu? hanya bisa lihat cahaya. Jadi saya hanya bisa lihat cahaya. Jadi Mas Dedi saya nggak bisa lihat wajahnya, bajunya warna apa, nggak bisa. Nggak bisa. Bentuk tidak sama sekali. Bentuk tidak bisa. Tapi maksudnya ada bayangan saya ada di Tidak. mana? Sama sekali tidak. Tidak ada. Berarti hanya gelap dan terang. Yes, gelap terang. Oke. Kalau lampu bisa lihat? Bisa. Oke. Berarti bentuk hilang ya. Bentuk hilang. Oke. Ya, Mas. Nah, jadi pada saat itu ceritanya pada usia 21 tahun itu Sikdam menumpang di kendaraan sahabat ya, temannya, Ya, dan temannya ngebut dan terjadi kecelakaan pada saat itu. Temannya menggunakan seat belt, tapi Sikdam tidak menggunakan seat belt ya. Nah, itulah kenapa kepalanya terbentur keras ke langit-langit mobil sebenarnya, sehingga terjadi kerusakan di saraf mata. Tadi saya sempat cerita juga bahwa Sikdam mengalami depresi atau trauma selama 1 tahun.
Iya Mas, jadi pada saat itu? ya jadi pertama kali saya sadar, saya nggak bisa lihat lagi, saya sangat shock, stres, terguncang hebat, terpukul, dan saya nggak percaya, saya nggak bisa lihat, dan kondisi saya saat itu sangat sangat mengerikan, antara mungkin waras atau tidak waras, karena saya nggak bisa menerima yang tadinya saya bisa lihat ibu saya, lihat adik-adik saya bisa main lari ke sana ke sini. Sekarang yang ada di depan saya hanya kegelapan dan saya sangat stres, dan ya saya berpikir ya terguncang hebat Mas. Saya nggak bisa gambarkan dengan kata-kata bagaimana mengerikannya kondisi saya Ya, pada saat itu. saya terbayang sih, karena Anda tidak tunanetra dari lahir ya. Ya, Anda sempat merasakan dulu, melihat kan itunya. ya, intinya kan. hampir 22 tahun. Hampir 22 tahun. Tapi setidaknya Anda mengenal bentuk ya. Karena Ya. anda melihat kan, Pasti. itu bedanya tunanetra lahir dan tidak. Sikdam mengenal bentuk. Jadi ada bayangan. Jadi dia sudah memiliki bayangan. Halo, Ya, Bella. Ya, Hai. ya dulu saya sempat lihat Bella. terima kasih. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cewek cantik ngeliat aja mas. Saya juga cantik loh Cika. Ya, ya. Sempat lihat Cika dulu? Enggak ya? Belum terkenal banget Oh, di iya. rumah. belum sempat lihat Cika. Belum sempat lihat. Enggak, saya bukan artis, saya mah penonton bayaran. Nah, lalu Anda kan mengatakan bahwa Anda depresi. Itu sampai titik apa depresinya? Sempat ingin menghabiskan nyawa sendiri? Ya, jadi minggu pertama, bulan kedua, sampai bulan ke-6, saya dalam stres, depresi, terguncang hebat, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semuanya, dan nggak jelas. Dan waktu itu saya berpikir, mata saya adalah segalanya bagi saya. Tanpa mata saya nggak bisa hidup lagi, saya nggak bisa melanjutkan hidup saya lagi. Dan saya pikir hidup saya sudah berakhir tanpa mata saya. Ya sudah, untuk apa gunanya hidup? Ya sudah, mati saja. Dan mengakhiri hidup, bunuh diri adalah pilihan terbaik bagi saya. Karena saya berharap ketika saya sudah meninggal, saya bisa ketemu almarhum Bapak dan saya pasti bisa melihat lagi. Itu alasan. Dan apa yang menghentikan Anda dari melakukan itu? Ya, ketika saya ingin bunuh diri, saya ingat wajah ibu saya, adik-adik saya, kakak saya, dan saya nggak mau membuat ibu saya, keluarga saya akan terguncang kedua kali lagi, akan malu lagi ketika menerima kabar bahwa saya melakukan bunuh diri segala macam, dan saya nggak mau membuat mereka lebih malu lagi. Dan ya, saya urungkan niat saya, dan sejak itu saya mulai menerima diri saya, Mas. Mulai menerima diri. Iya. Oke, tapi ini satu hal yang menarik bahwa, nah di sini kan Sikdam mengatakan sejak itu dia mulai menerima dirinya. Sebelum saya tanya bagaimana caranya bisa menerima diri dalam keadaan seperti itu, ini adalah beberapa prestasi yang diraih oleh Sikdam. Tahun 2013 ia terpilih mewakili Indonesia di Konferensi Global Pemuda Disabilitas dari seluruh dunia di Kenya, Afrika. Tahun 2014 dia mendapatkan juara 1 International Article Competition untuk pemuda dengan disabilitas di London. Pada tahun 2014 juga ia mendapatkan penghargaan International Award for Young People dari Pangeran Philips. Dan penghargaan ini diakui lebih dari 140 negara di dunia. Dia juga sekaligus menjadi orang Indonesia pertama dengan disabilitas yang berhasil menerima penghargaan tersebut dari Pangeran Philips. Di tahun 2015 dia terpilih mewakili pemuda di seluruh Indonesia untuk hadir dan berpidato dalam acara spesial yaitu Royal Dinner with Royal Family. Royal Dinner with the Royal Family di Istana Kerajaan Inggris, dan menjadi orang Indonesia sekali lagi yang pertama dan tunanetra pertama di dunia yang berhasil pidato di dalam acara tersebut. Nah ini Bikin sirik ya Bel. ini Masya Allah, ini kita menarik selfie sekali. ya. Ini menarik sekali karena Hebat banget. bagaimana caranya dari seseorang yang mengalami trauma, ya saya bisa mengatakan trauma dan depresi yang begitu tingginya, tiba-tiba bisa mendapatkan banyak sekali pencapaian. Apa yang kamu lakukan? Iya, jadi sejak saya mulai menerima diri saya, Mas, saya mulai menerima diri saya mulai
tidak pernah fokus sama kekurangan saya lagi. Saya mulai fokus sama kelebihan saya, dan ibu saya selalu bilang sama saya, Sikdam, kamu tuh masih banyak kelebihan daripada kekurangannya. Dan percayalah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kamu. Dan percaya bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib kamu sebelum kamu merubahnya sendiri. Dan saya percaya itu, dan itu sejak itu saya menemukan cara-cara emas hidup dengan disabilitas. Saya itu satu, percaya diri, selalu bangga dengan diri sendiri, dan percaya bahwa saya yakin bahwa saya masih bisa belajar, bekerja, membuat prestasi, bahkan berbagi dan berarti bagi masyarakat Indonesia meskipun saya disabilitas. Sejak itu saya mulai bangkit, Mas. Sejak itu mulai bangkit. Dan apa yang dilakukan? Saya mulai berbagi karena ketika saya depresi, saya pernah minta sama Allah bahwa Allah, jika Allah memberikan saya kesempatan kedua untuk hidup lagi, saya akan membuat hidup saya lebih berarti dan bermakna. Ya, salah satunya itu, saya punya ilmu, saya punya English, dan saya yakin banyak sekali orang-orang di sekitar rumah saya yang tidak bisa pergi ke English, ke pusat bahasa Inggris, dan kenapa tidak mereka bisa datang ke saya dan saya memberikan English free. Sama juga dengan teman-teman disabilitas, dan itu kegiatan sosial. Tapi gimana caranya Anda bisa jadi satu-satunya, jadi orang pertama di dunia mungkin yang pidato di Royal Family tersebut? Ya, jadi 2014 atas dedikasi saya di bidang sosial, di bidang pendidikan, dan untuk pembangunan kehidupan saya yang lebih baik secara komitmen selama 1 tahun. Jadi salah satu yayasan dari Pangeran Philip di Indonesia memberikan saya International for Young People tadi, Mas. Terus 2015 dalam rangka 70 tahun Yayasan Pangeran Philip, dia memberikan satu kesempatan anak muda yang pernah menerima sertifikat internasional ini untuk berangkat ke London untuk berpidato dalam 10 menit menceritakan kisah hidupnya. Saya nggak tahu. Jujur saya nggak percaya. Waktu saya di Korea, saya dikabari, Sikdam, kamu dapat nominasi untuk Indonesia saja. Berarti tantangannya masih dunia kan. Tapi ketika nama profil saya dibawa ke Kanada, Pangeran Philip ambil nama saya untuk datang ke London untuk berpidato. Dengan alasan? Saya nggak tahu, mungkin karena profil saya, Mas. Karena saya unik mungkin. Profil saya kan penyandang disabilitas pertama di Indonesia. Kan ini sudah 70 tahun di Indonesia. Dan sampai 2015, tidak ada orang Indonesia dengan disabilitas yang berhasil mendapatkan award ini. Wow, jadi Anda orang pertama juga di Indonesia yang dapat itu ya? Yes, disabilitas. Oke. Disabilitas. Ini menarik sekali nih. Bella, gimana kamu ngelihat Sikdam? Hebat, bangga, salut. Apalagi dengan semangat dia yang sekarang ini, dia masih bisa justru semakin sukses, semakin bisa bangkit lagi. Hebat banget, bangga. Mungkin Sikdam yang perlu disampaikan ke penonton saya adalah bagaimana Anda melewati masa-masa kritikal tersebut ya, kan it's a critical time for you to pass that gitu. Karena sekarang banyak anak-anak muda yang depresi karena hal-hal nggak penting contohnya gitu kan, putus sekolah bunuh diri, putus cinta bunuh diri, ya kan, pulsa habis bunuh diri. Gitu. Lebay, Mas. Lebay. Apa? Minta orang tua, minta pacar. Orang tuanya sudah bunuh diri duluan. Gara-gara pulsa habis. Gara-gara pacarnya dia bunuh diri. Apa yang membuat kamu atau apa yang mau disampaikan ke mereka supaya itu tuh nggak penting gitu? Begini, Mas. 5 tahun yang lalu saya pernah bilang bahwa menjadi disabilitas itu adalah musibah dan bencana besar dalam hidup saya. Tapi hari ini saya bilang bahwa menjadi disabilitas adalah berkah dan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saya. Karena justru dengan disabilitaslah saya bisa mengejar mimpi-mimpi saya. Justru dengan disabilitas hidup saya lebih mudah. Justru dengan disabilitas saya berkesempatan untuk keliling dunia untuk menceritakan kisah hidup saya. Justru dengan disabilitas saya bisa membuat hidup saya lebih berarti, berwarna, dan bermanfaat bagi Indonesia. Dan di sini bahwa saya percaya bahwa Allah itu sangat sayang pada semua umatnya. Terkadang kita nggak sadar. Dan bersyukurlah. Jangan pernah lihat kekurangan kita, tapi lihatlah kelebihan kita. Ya kan? Karena masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Dan
di dunia ini nggak ada yang namanya achievement ataupun prestasi tanpa usaha dan kerja keras. Jadi lihatlah kelebihan kita, tapi jangan lihat kekurangan kita. Itu Mas yang bikin saya. Jadi yang dilihat adalah kelebihannya. Yes. Karena kalau kita melihat kekurangan nggak habis-habis gitu ya. Jadi kita justru melihat apa yang kita punya, apa yang tersisa dari kita, menjadikan itu sebuah kelebihan kita dan apa yang bisa kita gunakan dari kelebihan tersebut. Ya, Gitu jangan ya. pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Ya, Baik. syukuri apa yang ada aja. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.